Dan kemudian dana desa itu tidak hadir untuk mengangkat yang lemah tadi, kelompok sosial yang memang harus lemah dan dilemahkan di dalam situasi sosial. Situasi sosial itu kan ada sistem sosial, ada sistem ekonomi, ada sistem agama, ada sistem keluarga, yang itu juga punya nilai-nilai, dan itu kadang-kadang nilai-nilai itu tidak memiliki peluang bagi kelompok rentan itu untuk akses terhadap sumber daya. Kalau sumber daya itu adalah dana desa, berarti di dalam proses perencanaan pembangunan itu kelompok sosial inilah yang kemudian diperkuat. Bagaimana penguatannya? Proses tadi itu pendidikan untuk kelompok perempuan, pendidikan kelompok untuk produksi pertanian, yang itu soal akses terhadap, misalkan akses terhadap kan banyak ya kalau produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Sub dari distribusi soal pertanian itu kan kelangkaan pupuk ya, kelangkaan pupuk yang kemudian di wilayah Kabupaten Malang itu banyak petani tidak mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi. Ini kan soal politik. Sesudah pendidikan itu, prinsip yang kedua, strategi kedua adalah advokasi. Advokasi itu adalah proses bagaimana pendamping ini melakukan kerja-kerja pembelaan yang non-litigasi itu ya, pengorganisasian, mencari aktor kunci yang mempunyai tanggung jawab dalam proses distribusi pupuk. Ya. Advokasi itu kadang diperlukan jika regulasi kebijakan itu tidak mendukung masyarakat, kelompok yang paling rentan di dalam struktur sosial proses pembangunan itu. Ini kalau yang vokasional ya, Anda secara bulanan Anda harus menyusun rencana kerja operasional RKO 1 bulanan gitu. Dalam 1 harian itu Anda bikin timeline tentang aspek di dalam kerja-kerja pendampingan itu, sehingga Anda akan mendapatkan indikator-indikator capaian. Karena dampak dari tidak melakukan itu, Anda akan dievaluasi kinerja. Itu kalau dari sisi pendampingan versi vokasional. Tapi kalau versi volunteer ini paling tertinggi. Ini kan kayak risalah kenabian ya, nubuah ya. Karena kenabian itu memang nggak ada gajinya. Siapa yang menggaji nabi itu? Tapi nabi itu sejak Nabi Adam sampai Muhammad itu kan dia memang membongkar kepalsuan dari struktur sosial yang itu kebanyakan kenabian nubuah itu adalah menjelaskan pesan-pesan langit, bagaimana posisi-posisi sosial di mana Nabi itu hidup. Voluntarian itu karena volunteer, nggak ada yang bayari, kan begitu. Istilahnya ya semangat laskar lah. Voluntarian itu adalah periodisasinya saat Indonesia mengalami periodisasi politik etis, sekolah Ongkoloro, yang kaya itu bisa akses ke sekolah Belanda, yang setengah kaya bisa ke sekolah rakyat, yang tidak kaya masuk pesantren, kan begitu. Tapi pada saat melawan penjajahan, itulah yang namanya voluntarian. Dia itu prinsip dari voluntarian itu pantang tolak waktu, pantang tolak tugas gitu. Tidak ada kata menyerah, karena ini adalah panggilan dari nilai-nilai kemanusiaan yang paling universal. Soal humanisme, soal keadilan sosial, kan gitu ya. Soal struktur yang menindas, dan dia melakukan tadi itu. Kalau voluntarian itu namanya community organizer, pengorganisasian komunitas. Dia pasti prinsipnya adalah dengan melakukan pendidikan. Dengan melakukan pendidikan, dia akan membangun organisasi. Karena dengan melakukan pengorganisasian itu terbentuk kelompok-kelompok organisasi rakyat. Organisasi rakyatlah itulah yang akan mendefinisikan tentang kepentingan-kepentingan itu.
dengan kepentingan-kepentingan itu dia bisa menegosiasikan kepentingan dari kelompok itu terhadap struktur yang mengancam dari kelompok sosial itu. Jadi memang agak susah ya, konsepsi pembangunan berangkat dari konstruksi yang memang dirancang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, itu pendekatannya campuran. Pendamping desa itu didesain, kalau Bapak Ibu sekalian baca di buku saku nomor 5 kalau nggak nomor 6 itu tentang pendampingan desa, itu adalah percampuran antara community development, pembangunan masyarakat, sama community organizer, pengorganisasian komunitas. Strateginya ya dengan pendidikan dan advokasi, itu yang dinamakan dengan empowering the people, pemberdayaan masyarakat. Kalau indikator alat ukur, dia tidak melakukan pendidikan, dia tidak melakukan pertemuan, dia tidak melakukan advokasi, berarti dia adalah administrator. Seorang administrator itu adalah aparat ideologis yang seperti robot, hanya diremote dari atas, tugasmu adalah mencatat. Dengan mencatat Anda selesai tugasnya atau tupoksinya. Tidak seperti itu sebetulnya desain dari pemberdayaan itu. Anda adalah seorang insani yang memiliki kehendak bebas, memiliki akal budi, memiliki nilai-nilai sebagai seorang manusia, sebagai seorang beragama. Anda melihat realitas sosial itu, apa yang Anda simpulkan dengan menghadapi realitas sosial itu. Jadi bahasa gampangnya itu, posisi tertindas saja dia nggak tahu bagaimana dia mau mengorganisir masyarakatnya gitu. Situasi tapal batas, situasi ketertindasan itu jika bisa diketemukan melalui proses pendidikan. Pendidikan apa? Ya pendidikan untuk kesadaran. Apa alatnya untuk mengetahui pendidikan kesadaran? Ya dengan menggunakan instrumen analisa sosial yang sederhana. Analisa sosial yang sederhana itu bisa dihitung kok. 10 rumah tangga di petani itu akan tergambarkan berapa petani yang punya lahan 2 hektar, berapa petani yang punya lahan kurang dari 1 hektar, dan berapa petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Komposisi di Indonesia itu sudah semakin banyak petani yang tidak memiliki lahan, artinya petani yang menjadi buruh tani. Buruh tani itulah yang Bapak Ibu perjuangkan supaya kedudukannya itu setara di dalam proses pembangunan. Dia menikmati pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah melalui dana APBN, dana desa, supaya mereka memiliki peluang yang sama, kan begitu. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh analisa sosial sederhana di desa. Dari 1 RT itu sebetulnya bisa digambarkan loh, mana yang kelas sosial yang kaya, yang menengah, yang tidak kaya. Bapak Ibu sekalian, yang kaya ini biasanya tidak diajak musyawarah desa. Sepanjang saya keliling-keliling keluyur-keluyur itu tidak pernah diajak dalam proses musyawarah desa. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Alasannya mereka mungkin administratif, nggak terundang karena steering komite tidak mengidentifikasi itu kelompok sosial yang diundang, kan begitu ya. Dengan demikian ya, Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker yang mendorong Badan Usaha Milik Desa, itu kan di Permendes itu kan tujuan dari Permendes 21 nomor 13 2021 itu adalah merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa itu sebetulnya untuk membuka lapangan usaha, membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi desa dengan kontribusi dari dana desa itu atau dana dari pihak ketiga supaya
mitigasi kesehatan di dalam pandemi coronavirus ini, kemudian mitigasi ekonomi itu tercipta yang namanya peluang usaha. Peluang usaha itu bagaimana cara membangun gitu. Saya kasih contoh sedikit aja. Saya kasih contoh. Kebutuhan benih di sebuah desa sawah itu benih kan rata-rata 25 kilo per hektar. Kalau petani itu membeli di toko pertanian, itu kan rata-rata harganya 10.000 nih Bapak nih. Itu kalau 250. Desa itu ada sekitar 200 hektar. 250 kali 300 hektar kali 1 tahun itu berapa miliar uang yang keluar dari desa. Otomatis isu tentang benih supaya BUMDes ini menangkap keuntungan dari isu benih ini, apakah BUMDes bisa layanannya itu menyediakan benih supaya kedaulatan desa terhadap benih itu bisa disediakan oleh desa, kan begitu ya. Ini bukan soal gabah dan beras loh, soal benih aja, apalagi soal gabah beras. HET gabah kalau di Malang rata-rata sudah di atas 5.000. Kalau di 200 hektar di desa itu rata-rata 5 ton, berarti 5 ton kali 200 hektar itu sudah ada 10.000 ton Bapak Ibu sekalian. 1.000 ton ya. Kalau 1.000 ton itu kita konversi harga gabah menurut HET Permendak ya, Peraturan Menteri Perdagangan, katakanlah 4.700 kali 1.000 ton. Berarti kan sudah ada hampir sekitar 400 juta atau 4 miliar. Apakah BUMDes ini rela dikuasai oleh tengkulak? Kan begitu ya. Oke lah, ke depan itu peluang itu kita tangkap 50% untuk tengkulak, 50% akan dikerjakan oleh BUMDes supaya kebutuhan peluang usaha dari nilai rantai beras dan padi itu sebetulnya kalau kita hitung itu luar biasa. Jangan sampai uang itu keluar dari desa, sebetulnya yang betul itu desa mensubsidi perkotaan, kan begitu nih? Jangan sampai, ya kalau bisa uang itu ditahan supaya berputar di desa, entah dalam bentuk pendekatan produksi lain. Kalau pendekatannya kan 3K, kebun, kandang, dan kolam. Ya, kebun sawahnya seperti apa, kandangnya seperti apa, keuntungan-keuntungan itu diinvestasikan dalam bentuk produksi yang lain. Ini kan mudah ngomong tapi susah mempraktekkan itu. Tapi saya yakin dengan analisa sosial BUMDes itu, para pendamping desa memang agak susah membantu BUMDes di dalam perencanaan bisnis usaha maupun membuat kelayakan usaha, ya. Minimal di dalam 3 tahun di Kabupaten Malang itu bisa membuat neraca rugi laba yang balance, yang seimbang gitu. Ya, itu agak susah. Pengalaman saya sebagai organisasi petani di koperasi pertanian itu banyak dinas koperasi tidak memberikan fasilitasi untuk menyeimbangkan neraca rugi laba, ya, loss and benefit itu yang balance, karena aktiva sama dengan pasiva. Artinya banyak koperasi petani itu merekayasa laporan keuangannya supaya dapat bantuan, kan begitu. Kalau akuntansi keuangan ini difasilitasi oleh TA pengembangan ekonomi desa, ya, salah satu proses pendidikan itu membuat perencanaan bisnis yang bankable gitu. Saya cek kalau neraca rugi labanya itu benar, berarti benar pula buku besarnya. Kalau buku besarnya benar, berarti benar buka jurnal keuangannya. Jika jurnal keuangannya itu benar, berarti laporan keuangannya benar. Kadang-kadang kalau direkayasa, kita akan cek buku besarnya juga salah, jurnalnya juga salah, laporannya keuangannya juga salah. Sehingga pada saat ditanya Pak Dir, berapa omsetnya BUMDes itu, mereka kesulitan karena memang mereka belum dilatih untuk penguatan di sisi keuangannya. Karena performance sehat dan tidak sehat itu indikatornya adalah di
arus kas keuangan di badan usaha milik desa BUMDes nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian dalam proses kedepannya ini dari tahun ke tahun BUMDes itu sebetulnya performanya itu baik, kinerjanya baik itu adalah dari laporan keuangan. Dari pendamping desa jangan segan-segan berani untuk memberikan fasilitasi pelatihan untuk kebutuhan badan usaha milik desa, entah itu pengelolaan keuangan, entah itu pendekatan analisa sosial berdasarkan kanvas model bisnis. Ini agak susah lagi nih, kanvas saja di model bisnis kan ini Mas Iden ini paham karena dia S2-nya di manajemen PPM yang terbaik di Indonesia, dia paham, nanti akan dijelaskan oleh Mas Iden. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.